Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah kita senantiasa berharap bahwa kita selalu diridhai Allah. Tiada hal yang utama pada kesempatan awal ini saya berwasiat bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan dan juga amal kebaikan dalam setiap detik kehidupan. Mumpung kita masih diberi kesempatan dibanding dengan saudara-saudara kita yang saat ini yang sudah kita kenal dari kecil, sekarang sudah tidak ada teman ataupun saudara ataupun keluarga kita yang mereka sudah berpulang duluan. Kita masih diberi kesempatan. Karena itu, mumpung di Jumat yang penuh keberkahan ini, mari bersama-sama kita isi dengan kebaikan, kita tingkatkan keimanan kita pada Allah. Selanjutnya, tiada hal yang lebih penting selain kita ucap syukur pada Allah karena atas perkenannya kita masih diberi kesempatan hingga sampai detik ini, masih diberi kesempatan bernafas, sehat dan bisa datang bersama-sama untuk menjalankan sholat Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah, WHO pernah menyatakan 5 hal terpenting dalam kehidupan seorang dokter, yaitu dalam konsepnya yang sejak tahun 94, yaitu 5-star doctor, yaitu dokter bintang 5, yang diantaranya adalah care provider, kemudian decision maker, komunikator, kemudian community leadership, dan yang terakhir sebagai seorang manajerial. 3 hal terakhir, komunikator, leadership, community leadership, dan juga seorang manajer adalah peran penting bagi seorang dokter yang tidak bisa kita tinggalkan, yang tidak hanya terkait dengan seorang klinis saja. Pun demikian, sebagai seorang individu kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial di sana. Dan dalam kehidupan sosial pun perlu arah yang jelas, dan seorang pemimpin yang bagus akan mampu mengarahkan orang yang dipimpinnya itu menjadi lebih bagus lagi. Terkait dengan itu, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah menggali inspirasi yang ada di dalam ajaran kita yang seringkali kita lupakan. Salah satu surat yang yang dianjurkan untuk dibaca dalam setiap Jumat adalah surat Al-Kahfi. Situ ada 4 kisah besar di sana, dan salah satu kisah yang terakhir adalah wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya tentang siapa itu Dzul Qarnain. Maka jawaban selanjutnya qul sa'atlu 'alaikum min dzikra, yaitu ada sebagian kisah yang diceritakan di sana tentang kisah panjang Dzul Qarnain yang diarahkan menjadi kisah inspiratif bagi kita. Karena surat Al-Kahfi itu dikisahkan oleh Nabi, ketika dibaca maka akan menjadi cahaya dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Tidak hanya cahaya dalam arti cahaya seperti ini, tapi cahaya sebagai sebuah inspirasi. Karena itu mari kita bersama-sama di siang ini melihat sejenak kisah tersebut, sehingga mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua menjadi 5-star doctor, meningkatkan ketakwaan kita. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya tentang siapakah itu Dzul Qarnain. Maka ada sebuah awalan yang diceritakan sini, inna makana lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa, yaitu dia seorang Dzul Qarnain adalah seorang yang memiliki kekuasaan yang luas, tetapi sebelumnya adalah memiliki sebab-sebab yang dia dianggap jadi seorang pemimpin. Ada karakter-karakter yang dimiliki oleh beliau sebagai seorang pemimpin,
yang nanti akan kita lihat, dan ada resource, ada sumber daya, skill kepemimpinan yang itu saya rasa tidak akan datang dengan sendirinya. Kita perlu pembelajaran untuk menjadi community leader yang bagus, untuk menjadi seorang manajer yang bagus. Dan sekarang banyak sekali sumber daya yang bisa kita pakai. Entah itu sebuah jaringan yang luas yang akan membuat kita memudahkan apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada di lapangan. Entah itu sikap kita yang bagus, sikap kita yang bisa mengomong, komunikasi yang bagus, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Sehingga ketika resources ini ada dalam diri kita, sumber daya ini ada dalam diri kita, karakter ini sudah tertanam pada diri kita, maka wajar jika nanti akan menjadi seorang pemimpin yang bagus. Tetapi jika dipaksakan, mohon maaf, seorang yang akhirnya tidak punya kepemimpinan yang bagus, tidak punya karakter yang bagus, pada akhirnya ketika dia menjabat, dia menjadi seorang pejabat saja, tetapi mohon maaf bukan menjadi seorang pemimpin yang bagus untuk orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian dengan segala sumber daya yang dimilikinya itu, ada 3 perjalanan yang dilakukannya. Artinya adalah menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki itu untuk menunjang kepemimpinan yang dilakukan, untuk berjalan dari timur ke barat, menyambangi seluruh masyarakatnya. Artinya dengan wilayah yang luas, diceritakan sebagai Zulkarnain memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu di barat sampai laut, bisa jadi adalah belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Tetapi dengan wilayah yang luas itu, yang beliau lakukan adalah tidak duduk di istana dan menikmati kepemimpinannya, tetapi turun langsung ke masyarakat. Sumber daya yang ada dipakai untuk melayani masyarakat dan turun langsung ke masyarakat, tidak hanya menikmati sebagai pemimpinan saja, yaitu pemimpin yang langsung terjun ke masyarakat, menggali realita yang ada. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Umar. Seringkali ketika kita membaca kisah tentang sejarah itu, kita mendengar tentang cerita misalnya tentang Umar yang malam hari beliau mendatangi rumah seorang yang mereka sedang membuat susu, yang kemudian anaknya tidak setuju ketika susunya itu dicampur dengan air. Dan pada kesempatan lain ada seorang yang kelaparan dan itu didengar oleh Umar, maka besoknya Umar langsung dengan punggungnya sendiri, dengan tangan sendiri membawakan makanan ke tempatnya. Jadi ketika turun langsung ke masyarakat, dengan turun langsung ke lapangan, dengan turun langsung melihat kondisi, maka akan ada persepsi baru, akan ada persepsi, penyalahan persepsi tentang kondisi lapangan, sehingga decision-nya akan bisa dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian ketika berjalan ke arah barat, dikisahkan di sana bertemu dengan satu kaum, layaknya kaum masyarakat yang ada sekarang, ada orang yang berbuat baik dan ada orang yang berbuat kejahatan. Dan di situ aturan ditegakkan. Bagi mereka yang berbuat baik, maka mereka dihargai. Sedangkan bagi mereka yang berbuat kejahatan, maka mereka diberi peringatan. Tetapi ketika peringatan itu tidak diindahkan, maka ada hukuman yang harus ditegakkan. Karena sistem sosial ini harus dibangun. Tidak bisa ketika seseorang yang berbuat jahat itu mereka biarkan begitu saja. Maka ketika kejahatan, keburukan, kesesatan ini dibiarkan begitu saja, maka sistem sosial akan rusak. Maka disinilah fungsi seorang pemimpin yang ditunjukkan oleh Zulkarnain. Beliau memberikan aturan yang tegas dan aturan tadi ditegakkan serta dijalankan. Demikian juga dengan perjalanan selanjutnya. Tidak hanya di belahan bumi barat yang di sana disampaikan tempat-tempat yang jauh, tempat terbitnya matahari yang menunjukkan bumi yang sangat jauh, maka kemudian berjalan ke arah timur yang jauh sekali. Di sana pun bertemu dengan kaum yang tidak punya tempat tinggal, maka diperlakukan dengan kondisi yang sama. Dimanapun aturan ditegakkan, tidak peduli di belahan bumi barat atau di belahan bumi, ketika sudah satu aturan maka aturan itu ditegakkan. Jadi kita melihat di sini sebagai seorang pemimpin yang adil dan menegakkan aturan yang ada. Kemudian perjalanan yang ketiga adalah perjalanan yang di antara dua gunung. Di sana Zulkarnain dengan rombongannya bertemu dengan sebuah kaum yang bahasanya sangat asing, sulit untuk diketahui. Tetapi inilah hebatnya seorang pemimpin, yaitu mampu memahami, mampu berkomunikasi dengan orang yang dipimpinnya. Dengan kendala bahasa yang ada, dengan perbedaan bahasa yang sangat jauh seperti itu, maka Zulkarnain mampu untuk memahami apa yang disampaikan oleh masyarakatnya. Yaitu mereka menceritakan di sana ada sekelompok orang yang dinamakan sebagai Ya'juj dan Ma'juj yang berbuat kerusakan di sana.
Inilah pentingnya bagi kita komunikasi yang bagus dengan orang yang dipimpinnya. Tidak hanya komunikasi secara lisan, karena di sini ada kendala bahasa yang terjadi, tetapi dengan melihat ekspresi yang ada, dengan melihat tingkah laku yang terjadi, maka seorang pemimpin akan mampu membaca apa yang terjadi pada masyarakatnya. Pun demikian, ketika masyarakatnya ini meminta untuk dibuatkan hanya sebuah dinding, kalau di bahasa Al-Qur'annya dibilang sebagai sadda, yaitu sebuah pemisah saja antara Ya'juj dan Ma'juj yang mereka berbuat kerusakan, maka yang dilakukan oleh Zulkarnain tidak hanya diberikan sebuah dinding yang tipis atau sebuah pemisah saja, tetapi yang dibuat adalah rodha, yaitu sebuah tembok yang tebal. Artinya melebihi ekspektasi, melebihi harapan yang dibutuhkan pemimpin, yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Masyarakat yang mereka tahu karena mereka tingkat pendidikannya, mohon maaf, terbatas di situ, sehingga pengetahuan terbatas itu, maka yang mereka harapkan hanya sebatas pemisah saja. Tetapi karena Zulkarnain memiliki visi yang lebih bagus, memiliki pengetahuan yang lebih bagus, maka yang diberikan adalah melebihi yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, yaitu sebuah tembok yang tebal. Dan pada waktu itu masyarakat di sana menawarkan sebuah bayaran, menawarkan sebuah imbalan ketika dinding pemisah tadi bisa diwujudkan, tetapi oleh Zulkarnain ditolak, bahwasanya apa yang di samping Allah, apa yang di sisi Allah jauh lebih bagus dibandingkan dengan apa yang diberikan imbalan oleh masyarakatnya. Sekaligus memberi pelajaran bagi kita, mohon maaf, tidak selayaknya seorang pemimpin itu mengharapkan balasan atau mengharapkan imbalan dari orang-orang yang dipimpinnya. Justru dengan sumber daya yang dimilikinya, dia akan turun tangan, kemudian memberikan yang terbaik apa yang dia bisa untuk kepentingan masyarakatnya dan untuk kepentingan bersama. Singkat cerita, mereka pun membangun sebuah dinding pemisah. Nah, di sini yang turun tidak hanya Zulkarnain saja, tetapi bersama-sama bekerja. Ya, ketika yang bekerja hanya pemimpin saja, tentu bukan suatu kondisi yang bagus, karena masyarakat hanya diam saja. Tetapi ketika yang bekerja itu hanya masyarakat saja, tentu juga bukan kondisi yang bagus. Pemimpin bukannya seorang bos yang menyuruh itu, tetapi mereka bekerja sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena masyarakat di situ mereka membakar, menuangkan, menjaga supaya api tetap menyala, dan di atas api tadi dibakar campuran logam sehingga bisa meleleh logam tadi. Porsinya hanya sampai di situ. Tetapi ketika sampai satu pekerjaan yang sulit, yaitu menuangkannya dalam sebuah cetakan, maka itu dilakukan oleh tangan Zulkarnain sendiri. Artinya adalah, ya memang kalau masyarakatnya memang bisa porsinya seperti itu, ya apa, silahkan, tetapi kita sama-sama bekerja. Tetapi untuk hal-hal yang sulit, untuk hal-hal yang membutuhkan keterampilan yang lebih, maka seorang pemimpin sanggup untuk melakukannya. Sekaligus pelajaran kita adalah teknis yang dikuasai oleh Zulkarnain adalah teknis pengaturan logam. Tentu bagi kita yang ingin menjadi 5-star dokter, ingin menjadi seorang dokter yang bagus, tentu harus ada hal teknis yang kita kuasai. Tidak hanya sekedar kita menyuruh orang, tetapi kita punya kemampuan teknis yang bisa kita lakukan di bidang kita itu apa. Sekaligus ini motivasi bagi kita untuk terus, bagi kita untuk memperbaiki diri. Memang susah, tapi memang seperti itulah sebagai seorang community leader, sebagai seorang manajer yang bagus, memang seperti itu. Dan itu tidak ada akhirnya. Lingkaran perbaikan bagi kita akan ada terus menerus semenjak kita lahir sampai kita meninggal, maka akan ada terus seperti itu. Dan kalau kita tidak bisa melakukannya, maka seperti yang diingatkan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, ya, orang-orang akan merasa berada pada kerugian. Ya, kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, memperbaiki diri kita hari demi hari, maka kita akan berada dalam sebuah kerugian. Karena itu, ketika kita bisa mampu memanfaatkan memperbaiki diri kita, mendalami paling tidak ada satu keahlian teknis yang kita miliki, maka itu menjadi nilai lebih bagi kita. Dan ketika kita ada sesuatu yang memang diperlukan kita turun terjun langsung, maka kita siap. Kita siap untuk hal-hal yang sulit, kita siap. Tidak hanya menyuruh tangan orang, tapi dengan kata kita sendiri, dengan kemampuan spesifik yang kita miliki, maka kita siap untuk sampai ke sana, untuk melakukannya. Nah, kemudian dengan cara bekerja seperti itu, maka bisa dibangunlah sebuah tembok yang besar yang mungkin sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Tapi terlepas dari itu, ini pembelajaran yang saya kita lakukan adalah proses tadi akhirnya bisa membuat sebuah bangunan yang berwujud sebuah karya. Tidak hanya sibuk, tetapi memang produktif. Ada karya yang dihasilkan. Dan ini adalah karya disebutkan dari sebuah karya yang besar yang bisa berakhir
melewati ratusan tahun. Sampai sekarang mungkin ada tapi kita tidak tahu ada posisinya dari mana. Nah, dengan karya tersebut yang ada seperti yang spektakuler seperti itu, yang dikatakan Zulkarnain bukan berkata ini adalah karyaku, tetapi beliau berkata qala hadza min rahmati rabbi, bahwasanya ini adalah rahmat dari Allah. Ketika itu terjadi, karya itu sudah ada, maka tetap rendah hati. Tidak mengatakan bahwa ini aku yang paling berjasa untuk melakukan ini, tetapi ini adalah rahmat dari Allah. Ini adalah kerja kita bersama. Sehingga seorang pemimpin yang mampu untuk rendah hati itu, seorang pemimpin yang mampu untuk mengatakan bahwasanya semua yang ada, semua yang terjadi adalah rahmat dari Allah semata, tentu akan membawa ketakwaan, tentu akan membawa kebaikan buat semuanya, sehingga keimanan akan tetap terjaga, amal baik akan tetap terjaga, dan tidak menjadi tinggi hati walaupun sudah membuat satu karya spektakuler tersebut. Sehingga dengan demikian, ketika kita membaca kisah ini pekan demi pekan, karena ini disarankan untuk dibaca dalam tiap Jumat, diharapkan yang tadinya digariskan oleh WHO 5 star doctor itu memang muncul secara murni pada diri kita sebagai seorang komunikator yang baik, komunikasi yang baik, sebagai community leader yang baik, pemimpin sosial di dalam komunitas kita yang apapun adanya nanti. Kita di sini belajar bersama-sama, nanti akan kembali ke masyarakat, akan kembali ke rumah sakit, akan kembali ke tempat yang tahu ataupun tempat tinggal di sini, maka dimanapun kita bisa menjadi community leader yang bagus, baik sekaligus bisa menjadi seorang manajer yang bagus. Dengan pengulangan tersebut diharapkan akan ada di sini tidak hanya menjadi tempat buat transfer ilmu, transfer knowledge, tapi bisa sekaligus menjadi transfer nilai-nilai kebaikan yang nantinya akan disebarkan di seluruh tempat kita kembali bertugas nantinya. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran dan menjadi inspirasi buat kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fis jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa ahfan idza hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ghfir lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.